Kita apa? Lu mau ngomongin apa coba? Gua mau ngomongin apa? Lihat-lihat. Di Bentar. orang gua lihat cangkir di belakang, lu itu di dapur. Enggak ada cangkir. Emang bener gak ada cangkir di dapur lu? No. Pasti Aku ada. kompor. Enggak ada. Pasti Kita nggak minum cangkir. Kita minumnya pakai ini. Pasti ada muk di dapur. Di dapur semua rumah itu pasti ada cangkir dan muk. Gak mungkin gak ada. Adanya ini. Nggak boleh emang. Enggak. Kan di dapur ada. Lu bilang Nggak gak ada. Ada. Ada bunga no, bunga mawar. Ada cangkir pasti. Nggak ada. Ya udahlah kalau nggak ada. Kan? Nyari kesalahan terus. Di apa? Kok gue yang nyari kesalahan? Ya kalau nggak ada mau diapain? Masa mau gue ada-adain? Wah, lu kan yang suka nyari ribut sama cowok lu. Lu nggak percaya gue di rumah gue nggak ada cangkir kan? Coba buktiin, pasti ada. Gue minum pakai ini bang. Nih gue minum Ya pakai ini nih. Masa lu minum dari apa namanya? Dari dispenser pakai itu? Enggak, kita nggak pakai dispenser, kita pakai ini loh. Masa nggak ada dispenser di rumah lu? Emang kenapa sih kalau nggak punya dispenser? Emang salah banget kita nggak punya dispenser. Nggak percaya gua. Emang harus punya dispenser? Nggak semua orang tuh harus punya kan? Ya udahlah. Ya udah Lu ya. juga Ya, gue tanya, lu punya ini gak? Apa? Lu punya ini gak? Mesin cat? Mesin cat. Iya, yang mesin catnya Mesin diginiin. cat? Mesin cat kayak gimana? Hah? Jadi, Itu bukan mesin. ngecatnya nggak pakai koas. Itu Pakai kuas mesin. namanya. Itu Enggak, kuas namanya. Nggak pakai kuas, pakai mesin. Itu kuas namanya, Rofa. Ih, mesin itu ada yang namanya bisa rusak. Kalau kuas itu nggak bisa, bisanya dia ngegumpal kuasnya. Kan itu kuas yang begini. Kompresor. Oh, kompresor yang buat Ngecat. ngecat. Ya, Iya. gua nggak punya, kan gua bukan bengkel. Nah udah. Gue punya. Lah, Terus gue tapi gak kan percaya kalau lu punya kompresor nih. Nggak mungkin lu gak punya kompresor, apalagi lu cowok. Masa lu gak punya kompresor, cewek aja punya. Nggak gitu, gue nggak bilang gitu. tapi kan dispenser itu hal yang wajar untuk ada di rumah. Tapi kan cowok, masa nggak punya kompresor? Kan gua bukan bengkel rumah gua. Tapi kan punya dispenser juga cuma punya orang kaya. Li, kan lu artis. Tapi kan artis emang nggak bisa miskin emang. Nggak tahu ah. Masa dispenser nggak punya? Nggak percaya gua. Tuh, rumah kayak gitu nggak semua orang punya bang. Lu punya lampu warna-warni gak? Punya? Ya udah santai. Apa lagi? Lu punya itu gak? Bentar. Punya celengan babi gak? Ayam. Yah, ayam. Kan babi haram, Arofah. Gua kan nanyanya babi bukan ayam. Lu nyelengin duit di celengan babi. Nanti haram dong duit lu. Tapi gua nggak bakalan dimalingin karena malingnya tahu. Ini duitnya dari babi, haram. Aman duit gua. Bener juga ya. Kalau ayam, lu bayangin kalau dia nanti bertelur, aneh kan lu? Ya kan celengan. Celengan gak bisa bertelur dong. Kita nggak ada yang tahu kalau takdirnya dia bertelur gimana. Nggak bisa dong. Celengan itu kan dari lempung, dari tanah. Manusia itu dari tanah. Tapi beda konsep, Arofah. Tapi manusia bukan dari tanah, terus dibikin-bikin begini, terus dibakar-bakar jadi manusia. Enggak. Beda dong bikin manusia sama celengan ayam dan celengan babi.
Lu tolong jangan bikin bingung gua. Ini udah malam, udah mau jam, ini udah 1 menit lagi jam 12 malam. Tolong jangan ngomongin aneh-aneh. Iya sih. Nggak, lu bener kayaknya. Gue yang Emang nggak gua masuk bener. akal. Kenapa cewek susah banget mengakui kalau cowok tuh bener gitu? Coba akuin kalau gua bener gitu. Ya gue bilang tadi gue bener, gue santai aja ngomongnya, kenapa lu ngegas sih? Kan gue bilang Enggak, gue ngakuin kalau karena lu bener. gak mengakui kalau gua bener gitu. Kalau cowok bener tuh akuin aja gitu. Tadi gue akuin, tadi gue nggak ngakuin lu. Kagak, lu tadi iya lu bener kayaknya ada Astagfirullahaladzim, ini kayaknya cowok aneh banget diakuin emang. kayaknya itu kayak meremehkan gitu loh. Lu harus mengakui kalau cowok tuh bisa bener juga, nggak cewek mulu yang bener. Tadi gue udah bilang, iya kayaknya gue yang salah, lu yang bener. Lu harus ngomong apa? Haus Enggak, banget pujian lu. lu tuh tadi pakai ekspresi, iya lu bener kayaknya, kayak meremehkan gitu loh. Nggak terima gua. Terus gue harus gimana? Iya kayaknya lu bener banget deh. Kayaknya lu hebat, emang pola pikir lu hebat. Lu tuh cerdas banget. Gue tuh nggak bisa otaknya selalu gitu. Gue harus kayak gitu. Itu namanya sarkas, nggak bisa gitu. Lu kalau cowok bener, ya lu akuin aja bener gitu. Kenapa lu meremehkan kalau cowok Astagfirullahaladzim. bener gitu? Kalau cewek bener aja, ya kita akuin. Kalau cowok salah, kita minta maaf. Kalau cewek salah, emang pernah minta maaf? Kagak, ujung-ujungnya membolak-balikan fakta, ujung-ujungnya cowoknya yang salah lagi. Lu nggak pernah mengakuin kalau cowok bener. Emang cewek tuh perfect. Tadi gue bilang, iya kayaknya lu bener deh, gue yang salah. Dari semua omongan lu gue dengerin bang. Lu bilang, Arafa, manusia itu tuh sama celengan ayam tuh beda. Ayam itu digini-gini. Terus gue mikir kan, kayaknya bener deh. Terus lu bilang sama gue, tuh kenapa sih cewek? Astagfirullahaladzim, ini cowok haus pujian banget ya. Tuh kan malah menuduh gua haus pujian, mulai nih permainan cewek mulai dari sini, memutarbalikkan fakta. Nanti ujung-ujungnya cowok yang dituduh-tuduh jadi salah. Padahal gua yang bener, lu cuman butuh mengakui kalau gua bener, udah selesai. Tadi gue mengakui gini, iya kayaknya lu bener ya. Lu yang terlalu enggak, pusing gue. Ah, Lu tuh nggak pernah ngelihat kita ada, kita apresiasi tuh lu nggak pernah ngelihat apa yang kita udah buat lu. Kita dulu udah bilang, ya kayaknya lu bener deh, bener. Lu udah bener, kayaknya pola pikir gue yang salah. Gue bilang kayak gitu. Terus terus tanya nih sama malaikat di samping kanan kiri gue, dia denger. ya kagak kelihatan lah, gak bisa dong gua nanya malaikat. Iya sih, abisnya lu nggak percaya sama gue. Lu bisa gak sih lu mencoba menurunkan ego lu terus mengakui kalau gue bener gitu? Udah selesai sebenarnya masalah Tadi gue ini. udah begitu di tadi yang di celengan ayam sama babi itu gue kayak gitu udah menurunkan ego gue udah mengakui kalau gue tuh salah. Terus lu malah kayak, kenapa sih cewek itu? Terus apa poinnya kalau lu tadi bilang begitu terus sekarang lu ngegas-ngegas lagi? Kenapa? Karena lu bilang, aturan lu bilang, iya makasih ya Rafa, kan kamu salah gitu udah gitu aja. Sebenarnya kita udah seneng loh digituin, tapi tuh lu malah makin kayak memanas, bukannya kayak makanya gitu. Karena lu tadi pas bilang membenarkan gua itu, lu kayak meremehkan gitu. Iya lu bener kayaknya gitu. Kayak nggak ikhlas gitu kalau ngelihat cowok bener tuh. Kayak nggak pernah ikhlas gitu. Cewek mulu yang bener gitu. Emang kalau keikhlasan itu kayak gimana ciri-cirinya? Cuman dari omongan kayak gitu doang? Ah, kita harus bilang, nih ya aku ngomong ikhlas nih ya. Harus kayak gitu. Enggak kan? Kita ngomong Ya, tuh ikhlas. ya udah. 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 Nih ya. Apa? Terisi lagi. Itu botol yang beda, Rova. Itu botol yang berbeda. Astagfirullahaladzim. Itu botol yang berbeda. Bilang aja seneng gini. Wih hebat. Gue pasti senang deh. Ya, Semua di 3.900 orang ini juga udah tahu kalau ini botolnya berbeda.
Lu tinggal bilang apresiasi doang ya. Wah hebat Arafa ya, pinter sulapnya. Kita senang, semua orang juga udah tahu ini bukan gue, bukan lagi ini lagi pesulap gitu. Orang-orang tahu nih gue ada botol kosong, ada botol asli. Tahu semua orang nih. Lu tinggal mengapresiasi gue aja. Sulap-sulapan namanya juga. Kenapa sih cewek tuh haus dengan apresiasi, haus dengan pujian? Gua itu, belum selesai gua ngomong, jangan dipotong. Gua itu menyampaikan hal yang realistis, biar lu paham kalau ada hal-hal yang perlu dipuji, ada hal-hal yang biasa aja yang perlu diingatkan gitu, biar nggak kebablasan. Kok jadi cowok salah mulu? Berarti tadi hiburan gua buat lu itu, yang buat lu ketawa itu menurut lu, itu gua haus akan pujian. Itu gue cuman mau ngehibur doang niat gue, nggak lebih, Ya nggak enggak pengen gitu. diapresiasi. Ya enggak gitu. Gue pengen ngehibur doang sebenarnya, tapi kalau lu nggak apresiasi mah nggak apa-apa ya. Ide gue mungkin emang nggak buat diapresiasi. Tuh kan Berarti jadinya tuh kan jadinya ujungnya gue lagi yang merasa salah. enggak apa-apa kan, tadi gue pikir ya apaan ya. Nggak usah Gimana playing victim gitu dong, cewek gitu tuh. Kalau udah aja. gini suka sok-sokan jadi korban gitu, apa namanya, pasif agresif gitu. Lu bintangnya Virgo ya? Lu Virgo ya? Hah? Bener kan gua? Lu Virgo ya? Tuh kan bener, Virgo tuh kayak begini. Virgo itu keras kepala, pasif agresif. Ya persis lah Iya, kayak. kita keras kepala kalau lembek. Ini kita gimana caranya? Li kan lu Dikoyor bilang dikit tadi. nanti penyok kepala gua kalau lembek lah. Kan lu tadi yang bilang, belum tentu lu punya batok kepala. Tapi ini ya, kalau kan lu bilang gua keras kepala. Nih kalau kita lembek ini orang beginiin kita ini nancep ini kepalanya. Arafah. Keras kepala itu adalah istilah untuk orang yang ngeyelan, nggak mau dikasih tahu, itu namanya istilahnya keras kepala. Anak SD, SMP, SMA, kuliah, lu udah semester 8 bikin skripsi, harusnya paham dong. Yang namanya keras kepala itu bukan artinya kepalanya yang keras ditonjok-tonjok gini keras, bukan. Tapi keras kepala itu suka ngeyel, nggak mau dikasih tahu, itu keras kepala. Tapi tadi sebenarnya tuh pembahasan gue cuma pengen ngehibur doang nih, misalnya gini, bang lihat ya bang, set, nah gitu doang pembahasan gue sebenarnya. Terus lu ketawa kan, hahaha gitu kan. Terus gue seneng tuh, terus kata lu itu kan dari botol berbeda. Terus sebenarnya nggak dijelasin juga, orang-orang udah tahu kalau itu tuh Arafa tuh dari botol yang berbeda. Nih, coba Terus gue diulang. keras kepalanya di mana? Nih. Oh, Gua gimana mencoba coba? menghibur lu. Coba ulang lagi pertanyaan lu terakhir gimana? Gimana gue keras kepalanya? Guys, coba jawab. Arafah keras kepalanya gimana? Hah? Lu dari tadi itu ngeyel mulu. Gimana lu kagak keras kepala itu? Lu Virgo, pasif agresif, keras kepala. Lu nih ya, gue kasih tahu, lu pasti pendendam orangnya. Lu pernah lu pernah disakitin orang, lu pasti nggak akan pernah lupa lu pernah disakitin siapa. Ya emang gitu kan. Kita lebih suka mengingat hal-hal sedih daripada hal-hal senang kan. Itu Virgo, lu Virgo. Semua orang juga pasti kayak gitu. Enggak. Harusnya lu tuh Virgo tuh Tuan bang, harusnya. jangan jelekin Virgo dong. Enggak, gue nggak jelekin Virgo. Virgo itu orangnya rapi. Makanya harusnya lu udah beres skripsi dari kapan tahu. Itu kan bukan soal rapi apa enggaknya. Soal males atau rajinnya. Ya itu dia, harusnya disiplin Enggak. orang Virgo itu. Enggak. Itu sebenarnya tentang prioritas. Mungkin gue lagi nggak prioritasin skripsi gue kan. Iya, gini.
dalam hidup itu ada yang namanya penting dan prioritas. Sorry. Dalam ilmu memprioritaskan sesuatu itu ada yang namanya penting dan mendesak. Lu udah belajar itu belum? Ada kurvanya begitu. Hmm. Yang Penting perlu mendesak, didulu. kan? Hah? Penting mendesak kan? Ya, yang perlu didahulukan yang pertama adalah yang penting dan mendesak. Terus yang mendesak kurang penting. Ya, begitulah lu kan paham tuh. Nah, mungkin skripsi ada di urutan kedua apa ketiga. Tapi kan harus diselesaikan juga. Enggak lu tinggal-tinggal dan akhirnya lu terbengkalai dong skripsi lu. Gua tinggal-tinggal, nggak gua kerjain. Ya harus dikerjain dong. Iya, maksud gua nggak bakalan ngerjain, tapi Nantinya kapan? nanti kalau gua udah semester 13. Eh, Biar ada kalau penting dan mendesak. skripsi itu penting. Tapi pada saat kita udah semester 13, itu penting Kan dan mendesak. coba sebutin yang penting dan mendesak buat lu sekarang apa? Nggak ada. Nah terus lu nggak ngapa-ngapain dong? Karena belum ada yang penting dan mendesak. Ya kalau nggak ada yang penting mendesak berarti skripsi lu ditaruh di yang penting dan mendesak, Arofah. Sekarang gue pengen main-main. Gue pengen Main-main itu nggak penting dan nggak mendesak. Kenapa lu taruh di situ? Yang lebih penting dan mendesak itu skripsi lu. Tapi skripsi gue buat tahun ini belum penting dan mendesak. Lu itu udah tahun keempat. Orang normal lulusnya itu 4 tahun. Gua lulus 3,5 tahun, Arofah. Tapi kita diberi waktu sampai 7 tahun. 7 tahun Berarti itu waktu maksimal, bukan waktu normal. Waktu normal itu 4 tahun. Teman-teman lu udah pada megang toga. Lu ngapain masih main-main? Lu harusnya udah bisa memprioritaskan skripsi lu sekarang. karena belum penting dan mendesak. Ya Nanti Allah. di saat gue di semester 13, terus kata dosen gue, Arafa kamu mau DO gak? Oh, itu udah penting dan mendesak bagi gue. Gue harus kerjain karena udah mendesak sekali. Itu yang namanya penting dan mendesak. Kalau sekarang mau ngerjain skripsi ya udah nggak penting-penting amat dan nggak mendesak banget. Gue masih bisa santai-santai, menikmati ributnya tetangga, melihat tukang bubur jalan-jalan, masih bisa lihat gue. Kan lu ngerjain lu ngerjain nih, gua kasih tahu deh. Sekarang gini, gua ngikut cara lu. Skripsi bukan ditempatkan di posisi penting dan mendesak. Sekarang gue cuma minta waktu lu dalam 1 hari, lu menyisihkan waktu 2 jam atau minimal 1 jam aja untuk mengerjakan skripsi lu. Lu masih punya 23 jam yang lain untuk mengerjakan yang lain. 1 jam doang sehari lu ngerjain skripsi, mau gak lu? Apa alasan lu untuk gak mau ngerjain itu 1 jam sehari? Karena gue ada games namanya The Sims yang harus gue urusin. The Sims itu gak penting. Allahu Akbar. Asal abang tahu ya, The Sims itu bagi aku penting. Karena kehidupan The Sims itu aku suka. Dan aku pengen tahu apa yang akan kejadian esok harinya. Abang nggak tahu karena abang nggak terlibat di dalam cerita itu. Aku pengen tahu si Soah itu, The Sims aku itu, dia bakalan tuanya kayak gimana. Aku bakalan tahu. Dan kehidupan The Sims itu penting bagi aku, Bang. Lebih Lo penting. tahu kan betapa Soah itu sedih di dunia The Sims. Aku nggak pengen lihat dia sedih. Gua nggak tahu siapa Soha itu, siapa Soha, gua nggak kenal. Yang lebih Soah penting, itu The Sims aku. ya yang lebih penting itu hidup lu sekarang, ngerjain skripsi itu yang lebih penting, Arafah. Allahu Akbar. Aku nggak apa-apa, hidup aku nggak bisa dipikirin dulu. Yang penting Soah itu bisa teratur jalan hidupnya.
Eh, Aku nggak pengen dia sedih. eh, Abang tahu ya, si Soa itu nggak dinikah-nikahin sama pacarnya yang militer. Gara-gara apa? Gara-gara Soa itu ternyata udah tua. Soa itu terus dia jadi OB di rumah sakit. Terus yang pacarnya yang militer itu nggak mau nikahin dia. Betapa sedihnya Soa daripada aku, Bang. Aku cuman nggak skripsian yang masih bisa kapan aja. Soa tuh nggak bisa kapan aja. lu kan bisa bayarin orang buat ngurusin SIM lu. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Aku harus menghidupi dia sendirian. Soal itu nggak penting, yang lebih penting itu hidup lu sendiri, Arofa. Abang nggak tahu seberapa pentingnya Soa bagi hidup aku. Akun The Sims lu apa sih? The Sims lu apa? Soa, Bisa dibajak aja nggak, guys? The Sims-nya, biar 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 selesai urusannya dia. jangan, Bang. Bang nggak tahu betapa sayangnya aku sama Soa. Kenapa sih cowok nggak pernah ngertiin cewek? Kenapa? Kita tuh cuma butuh apa yang prioritas bagi kita dan kita milih terus cowok itu nggak mau kayak prioritasnya kamu. Prioritasnya salah, Rova. Prioritas lu salah. Prioritas lu itu harusnya skripsi. Tolong itu akun The Sims-nya Rova yang namanya Soa. Di-hack aja itu, guys. Biar selesai urusannya dia. Ngomong-ngomong. Abang, kalau Ngomong-ngomong nge-hack, nih, dosen lu nonton nih, dosen lu. abang kalau nge-hack akun Soa, pertemanan kita sampai sini aja, Bang. Cukup tahu aja. Soa itu menghambat kemajuan lu untuk mengerjakan skripsi. Lu tahu gak? Kenapa sih abang mau ngehancurin hubungan aku sama Soa? Abang nggak suka aku lebih prioritasin Soa. Skripsi lu lebih penting, Aropa. Skripsi aku cuman sebagai belum ada seacan-acannya dari Soa, Bang. Derita dia lebih banyak daripada aku. Abang nggak tahu betapa sakitnya dia udah pacaran lama tapi dia nggak dinikahin. Aku baru skripsi doang. Itu belum ada apa-apanya dibandingin Soa. Itu kan game, bukan nyata, Arofa. Itu bukan nyata. Coba pola pikirnya diubah. Itu bukan nyata. Yang lebih penting di dunia nyata lu, skripsi lu, hidup lu sendiri. Pusing aku sama orang-orang yang nggak ngerti sama perasaan aku sama hidup aku. Aku tuh padahal ya, orangnya nih ya. Aku tuh lebih peduli sama Soa. Aku tuh nggak pengen dia hidup susah. Kenapa sih nggak bilang, ya udah kamu mainin Soa nih 3 jam. Nah nanti 1 jamnya lagi kamu pakai buat skripsi. Gitu kenapa? Kan gue tadi bilang, gue cuman minta 1 jam dari 23 jam lu, 24 jam lu, gue minta 1 jam doang buat lu ngerjain skripsi. 1 jam. Lu Nah mau kalau 20. itu bisa. Nah kan gue tadi bilang begitu. Udah Itu beres berarti ya. bisa. Oke. Tips. Mantap. Apa?